Di dunia One Piece, banyak sosok kuat memperoleh kekuatan dari buah iblis. Namun, ada juga karakter-karakter luar biasa yang mampu berdiri di puncak tanpa bergantung pada kekuatan tersebut. Mereka mengandalkan haki tingkat tinggi, kemampuan bertarung yang terasah, serta fisik yang jauh melampaui manusia pada umumnya. Menariknya, sebagian dari mereka tetap menunjukkan kekuatan hebat, bahkan di usia senja. Meskipun begitu, pembahasan kali ini akan berfokus pada masa kejayaan atau prime mereka. Kali ini, Anime Multiverse akan mengulas deretan karakter non-buah iblis terkuat dalam cerita One Piece. Kita mulai dari Dracul Mihawk. Kehebatan seorang pendekar pedang tidak selalu bergantung pada kekuatan buah iblis, dan Mihawk adalah bukti nyata dari hal tersebut. Sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia, Mihawk telah mengalahkan banyak lawan tangguh dan mempertahankan gelarnya selama bertahun-tahun. Kemampuannya dalam buso haki membuat pedangnya, yaitu Yoru, menjadi salah satu senjata paling tajam yang pernah ada, mampu menebas kapal dan bangunan dengan satu ayunan. Tidak hanya itu saja, Mihawk juga memiliki kenbun haki tingkat tinggi yang memungkinkannya memprediksi serangan musuh dan menghindar dengan akurasi yang sempurna. Meskipun jarang terlibat dalam pertempuran besar, kekuatannya sudah cukup untuk membuat angkatan laut menganggapnya setara dengan seorang Yonko. Dengan keahliannya dalam menggunakan pedang dan juga haki, Mihawk tetap menjadi salah satu petarung paling ditakuti di dunia, bahkan oleh mereka yang memiliki buah iblis. Sayangnya, Mihawk adalah pribadi yang tak menyukai keributan dan memiliki ambisi mengejar kekuasaan. Dia hanya ingin hidup santai tanpa ada gangguan dari siapapun. Hal inilah yang membuat Mihawk tak mempermasalahkan jika dirinya disebut sebagai anak buah dari Yonko Bagi. Kemudian yang selanjutnya, Kozuki Oden. Sejarah Wano Kuni dipenuhi dengan nama-nama samurai hebat. Salah satunya adalah Kozuki Oden. Sejak kecil, Oden telah menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, mengalahkan para samurai terkuat Wano dan bahkan menaklukkan makhluk buas sendirian. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dikombinasikan dengan keahlian berpedang dan haki tingkat tinggi menjadikannya salah satu petarung terkuat yang pernah ada. Dalam perjalanannya, Oden bergabung dengan bajak laut Shirohige, di mana dia semakin mengasah kekuatannya. Tidak lama setelah itu, dia bahkan menjadi bagian dari bajak laut Roger, menjadikan dirinya sebagai satu-satunya individu yang pernah berada di dua kru bajak laut terkuat dalam sejarah. Ia menguasai Hosoku Haki serta Advance Buso Haki yang memungkinkannya menebas Kaido dan meninggalkan luka permanen di tubuh makhluk terkuat di bumi ini. Bahkan, Kaido mengakui bahwa jika bukan karena kelicikan Orochi, Oden kemungkinan besar bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Sayangnya, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Oden gugur di tangan Kaido dan Kurozumi Orochi, tetapi warisannya tetap hidup melalui para pengikutnya dan juga keluarganya yang masih tersisa. Kemudian yang ketiga, Ben Beckman. Sebagai tangan kanan dari Shanks, Ben Beckman bukanlah karakter yang sering muncul di layar, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat para admiral waspada. Ketika dia muncul dalam perang Marineford, Beckman hanya perlu mengangkat senjatanya untuk membuat Kizaru menghentikan serangannya, sebuah hal yang jarang terjadi mengingat betapa sombong dan kuatnya Kizaru. Beckman dikenal sebagai orang paling cerdas dalam bajak laut Akagami. Bahkan, kecerdasannya dikatakan melebihi kebanyakan karakter di dunia One Piece. Tidak hanya cerdas, dia juga memiliki kemampuan bertarung luar biasa dengan penguasaan Buso Haki dan Kenbun Haki yang sangat tinggi. Mengingat dia adalah orang kepercayaan Shanks, banyak yang berspekulasi jika Beckman juga memiliki Hosoku Haki.
meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei. Dengan pengaruh serta kekuatan yang besar, Backman adalah salah satu petarung yang patut diperhitungkan dalam dunia bajak laut. Jika ia bertarung secara serius, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatannya setara dengan para komandan Yonko lainnya atau bahkan lebih kuat lagi. Bahkan dia bisa memotong tangan dari Eustace Captain Kidd dengan sangat mudah. Kemudian yang selanjutnya, Vinsmoke Sanji. Tidak banyak bajak laut yang bisa bertarung hanya dengan menggunakan tendangan, tetapi Sanji telah membuktikan bahwa tekniknya cukup kuat untuk menghadapi berbagai lawan tangguh. Sebagai salah satu monster trio di bajak laut topi jerami, Sanji memiliki kecepatan, kekuatan fisik, serta daya tahan yang luar biasa yang membuatnya menjadi salah satu petarung terkuat di One Piece. Sanji memiliki buso haki yang sangat kuat yang ia gunakan untuk memperkuat serangannya serta bertahan dari serangan musuh. Dia juga memiliki Kenbun haki tingkat tinggi yang memungkinkan dia memprediksi gerakan lawan dan menghindari serangan dengan akurasi luar biasa. Kemampuannya ini terbukti ketika dia dapat menghindari banyak sekali serangan dari Queen. Selain itu, modifikasi genetik dari Germa Double Six telah meningkatkan daya tahannya, membuatnya mampu menahan serangan yang sebelumnya bisa melukai dirinya dengan mudah. Dengan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan teknik bertarung uniknya, Sanji tetap menjadi salah satu karakter non-buah iblis terkuat yang pernah ada di cerita One Piece. Apalagi besar kemungkinan jika potensi kekuatan Sanji masih bisa meningkat lebih jauh lagi. Kemudian yang selanjutnya, Roronoa Zoro. Seorang pendekar pedang yang berambisi menjadi yang terkuat di dunia, tentu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Roronoa Zoro telah menunjukkan perkembangan pesat sejak awal perjalanannya bersama Luffy dan kini mampu bertarung di level tertinggi, bahkan melawan musuh sekelas Kaido dan juga para Gorosei. Kemampuannya dalam menggunakan buso haki sangat luar biasa, memungkinkan dia melapisi pedangnya dengan energi yang dapat menembus pertahanan lawan. Tidak hanya itu, Zoro juga menguasai Hausoku haki tingkat tinggi yang memungkinkannya menyalurkan energi haki ke pedangnya untuk meningkatkan serangannya berkali-kali lipat. Ketika dia melawan Kaido, Zoro berhasil melukai sang Yonko dengan teknik Asura, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit petarung di dunia. Dengan ambisi dan determinasi yang sangat kuat, Zoro terus berkembang dan semakin mendekati posisi sebagai pendekar pedang terkuat yang pernah ada. Setelah Oda Sensei mengkonfirmasi jika Zoro menguasai ketiga jenis haki dan peningkatan yang terus dia tunjukkan, Zoro dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara dengan sang kapten, yaitu Monkey D. Luffy untuk saat ini. Kemudian yang selanjutnya, Scooper Gaban. Sebagai bagian dari bajak laut Roger, Scooper Gaban termasuk dalam petarung inti yang menemani Raja Bajak Laut dalam perjalanan menuju Laftel. Meskipun belum banyak yang diketahui mengenai dirinya, fakta bahwa dia bertahan di kru Roger hingga akhir petualangan mereka menunjukkan bahwa Gaban memiliki kekuatan luar biasa yang setara dengan Rayleigh. Dalam beberapa kilas balik, Gaban terlihat menggunakan dua kapak sebagai senjata utama, menunjukkan bahwa dia adalah petarung jarak dekat yang sangat terampil. Banyak penggemar berspekulasi bahwa dia juga menguasai haki tingkat tinggi, mengingat semua kru utama Roger harus mampu menghadapi ancaman besar di Grand Line tanpa bantuan buah iblis. Dan baru-baru ini, setelah lama menjadi misteri, Scooper Gaban akhirnya muncul di Elbap. Selama ini, dia hidup bersama para raksasa. Dalam bentrokannya dengan Luffy, Gaban mengaku jika dirinya setara dengan Roger dan juga Rayleigh.
Kemudian yang selanjutnya, Silvers Rayleigh. Tidak semua petarung kuat memilih menjadi bajak laut aktif atau bertarung demi kekuasaan. Beberapa justru lebih memilih untuk hidup tenang setelah melalui berbagai pertempuran besar. Silvers Rayleigh, yang dikenal sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut, adalah salah satu dari sedikit karakter yang mencapai level kekuatan luar biasa tanpa memerlukan buah iblis sekalipun. Sepanjang hidupnya, Rayleigh telah menghadapi banyak lawan tangguh, termasuk admiral dan bajak laut terkuat dalam ceritanya. Keahliannya dalam buso haki sangat hebat, bahkan ia mampu melumpuhkan musuh hanya dengan satu sentuhan berlapis haki. Selain itu, kenbun hakinya memungkinkan dia membaca gerakan lawan, bahkan beberapa langkah ke depan, membuatnya nyaris mustahil untuk diserang tanpa perlawanan. Ketika melatih Luffy di Ruskuaina, Rayleigh menunjukkan bahwa dia juga memiliki Haoshoku haki tingkat tinggi, cukup kuat untuk melumpuhkan makhluk buas dalam sekejap mata. Dengan segala kemampuannya, tidak mengherankan jika Garp menyebut Rayleigh sebagai salah satu karakter paling berbahaya yang pernah hidup, meskipun dia kini memilih hidup sebagai pelapis kapal di Sabaody. Dalam video perintah terakhir sebelum eksekusi, anime Multiverse memang meyakini jika Rayleigh akan memiliki peran besar dalam perang puncak nanti. Di usia tuanya saja, Rayleigh mampu membuat seorang Yonko untuk mundur dengan Haoshoku haki yang dia miliki, dan di flashback God Valley, dia mampu melumpuhkan Somers dengan sangat mudah. Kemudian yang selanjutnya, Akagami no Shanks atau Vigarland Shanks. Sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan, Shanks telah membangun reputasi sebagai bajak laut paling misterius dan salah satu yang paling kuat di dunia. Berbeda dari kebanyakan Yonko lainnya yang memiliki kekuatan buah iblis, Shanks hanya mengandalkan haki dalam setiap pertarungannya, menjadikannya ancaman besar di lautan. Kemampuan Shanks dalam Haoshoku haki berada di level tertinggi, bahkan mampu melumpuhkan musuh dari jarak jauh hanya dengan tekanan auranya. Kekuatan ini pernah ditunjukkan ketika dia membuat Admiral Ryokugyu mundur tanpa perlawanan, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah angkatan laut. Selain itu, Shanks juga memiliki kenbun haki tingkat tinggi yang memungkinkannya melihat beberapa detik ke depan untuk membaca serangan lawan. Saat menghadapi bajak laut dengan bounty 3 miliar berry seperti Eustace Captain Kidd, Shanks mampu mengalahkan mereka dalam satu serangan tanpa memberi Kidd kesempatan untuk melawan terlebih dahulu. Dengan segala kemampuannya, Shanks tetap menjadi salah satu petarung paling ditakuti dan dihormati di lautan, meskipun tidak pernah memiliki kekuatan dari buah iblis. Kemudian yang selanjutnya, Gold di Roger. Kehebatan seorang bajak laut tidak selalu diukur dari kekuatan supernatural yang berasal dari buah iblis. Goldie Roger membuktikan hal ini dengan mendominasi Grand Line dan mencapai Laugh Tale hanya dengan haki serta kemampuan bertarung yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Roger menghadapi berbagai petarung tangguh seperti Shirohige, Garp, Shiki, dan juga Rox di Sebek, bahkan Imu sekalipun, serta berhasil mengalahkan banyak musuh kuat tanpa bantuan kekuatan buah iblis. Tidak hanya dikenal sebagai kapten bajak laut yang menaklukkan Grand Line, Roger juga memiliki Haoshoku haki tingkat tinggi yang dapat menciptakan gelombang kejut luar biasa hanya dengan mengayunkan pedangnya. Selain itu, dia menguasai kenbun haki dan buso haki yang memungkinkannya memprediksi gerakan lawan serta memperkuat serangan fisiknya hingga mencapai daya hancur yang luar biasa.
Dominasi Roger sebagai Raja Bajak Laut menjadi bukti bahwa Haki diasah ke level tertinggi, mampu menandingi bahkan pengguna buah iblis terkuat sekalipun. Hingga saat ini, hanya sedikit karakter yang mampu mencapai level kekuatan seperti Roger, menjadikannya salah satu petarung paling legendaris dalam sejarah One Piece. Kemudian yang selanjutnya, manusia terkuat di dunia, Monkey D. Garp. Seorang marinir yang mampu bertarung melawan Raja Bajak Laut dengan kekuatan yang setara, tentu bukan orang sembarangan. Monkey D. Garp telah membuktikan dirinya sebagai salah satu manusia terkuat di dunia, mengandalkan kekuatan fisik luar biasa, serta teknik bertarung yang sangat menakutkan. Sebagai pengguna haki tingkat tinggi, Garp dapat melapisi tinjunya dengan kekuatan destruktif yang cukup untuk menghancurkan kapal hanya dengan satu pukulan. Dalam insiden di Pulau Hachinosu, dia menunjukkan teknik Galaxy Impact, di mana satu pukulannya menciptakan ledakan besar yang merusak seluruh area di sekitarnya. Kemampuan ini membuktikan bahwa bahkan di usia tuanya, Garp tetap menjadi ancaman besar bagi musuh-musuhnya. Selama bertahun-tahun, Garp menolak kenaikan pangkat menjadi Fleet Admiral karena tidak ingin tunduk pada kaum naga langit. Namun, itu tidak mengurangi pengaruhnya dalam angkatan laut, di mana dia tetap dihormati sebagai pahlawan perang yang mampu menghadapi bajak laut kuat seperti Roger, Shirohige, dan juga Rox Disebek tanpa takut sedikit pun. Dan dalam insiden Hachinosu juga, Garp benar-benar sangat luar biasa. Dia menghajar para Ten Titanic Captain sendirian, bahkan bisa dibilang jika para Ten Titanic Captain bukan tandingan dari Monkey D. Garp. Dan yang terakhir, Rox Disebek. Devi Disebek, atau yang lebih dikenal sebagai Rox Disebek, merupakan bajak laut paling berbahaya yang pernah ada. Dia merupakan kapten dari bajak laut Rox dan penguasa Hachinosu di era lama. Rox merupakan orang yang sangat kuat. Dikatakan jika hanya sedikit orang saja yang mampu mengimbangi kekuatannya, dan sejauh ini sepertinya hanya King Harald yang mampu melakukan hal tersebut. Rox tidak memiliki kekuatan buah iblis. Dia hanya mengandalkan kekuatan berpedang dan juga haki. Berkat kekuatan ini saja, dia bisa mengalahkan seorang admiral dengan sangat mudah. Rox juga mampu menghancurkan gerbang keadilan hanya dengan satu tebasan. Bahkan, tebasannya mampu membelah gunung dengan sekejap mata. Sayangnya, dia harus mati di insiden God Valley setelah dikeroyok oleh Garp dan juga Roger. Rox merupakan kapten yang sangat dihormati, bahkan musuhnya saja memberikan rasa hormat kepadanya. Jika saja Rox masih hidup di era yang sekarang, mungkin saja dia akan menjadi raja dunia. Rox no full name wa Rox D. G. Beck.